Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa alladzi utawi perkara yajibu kang wajib apa alladzi fi haqqihi ta'ala ing dalem hake Allah Ta'ala. Ini menerangkan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat apakah yang wajib bagi Allah itu? Kalau diterjemahkan begitu. Apa sifat sing wajib nanggone Gusti Allah itu? Kalau ada pertanyaan begitu, jawabnya bagaimana? Yajibu wajib fi haqqihi ing dalem haqi Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Apa sing wajib? Isruna 20 apane sifatan sifate. Wahya utawi isruna atau 20 iku al wujudu nomor 1 sifat wujud, wal qidamu lan nomor 2 sifat qidam, wal baqa ulan nomor 3 sifat baqa, wal mukhalafatu lil hawadisi lan mukhalafatu lil hawadisi, wa qiyamuhu bi nafsihi lan qiyamuhu bi nafsihi, wal wahdaniyatu lan wahdaniyah, wal qudratu lan qudrah, wal iradatu lan iradah, wal ilmu lan ilmu, wal hayatu lan hayah, wasam'u lan sama', wal basaru lan basar, wal kalamu lan kalam, wa kaunuhu an utawi wa kaunuhu anane Allah Ta'ala iku qadiron muri wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiron wa mutakalliman. Sifat yang wajib kita ketahui bagi Allah ada 20. Nomor 1 adalah wujud yang artinya maha ada, bahwa Allah itu ada. Yang kedua qidam, artinya dahulu. Sebelum alam ini ada, Allah sudah ada. Buktinya adanya Allah ini karena ada makhluk yang kita saksikan. Pokoknya yang selain Allah itu namanya makhluk. Makhluk itu yang dijadikan. Kalau khaliq adalah zat yang menjadikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baqa artinya kekal, tidak berubah. Lain dengan kita-kita ini. Kalau di masa kanak-kanak bisa besar, dewasa, dan yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik, tapi lama-kelamaan bodi kita ini akan berubah. Semakin lanjut usia, bodinya juga berubah. Tidak bisa kekal dan akhirnya tidak ada lagi. Artinya akan meninggal. Kalau Allah adalah maha kekal selama-lamanya. Yang nomor 4, mukhalafatul lil hawadisi. Artinya tidak sama dengan barang yang baru atau makhluk barang yang dijadikan. Nah, kita harus tahu ini biar mengerti ilmu tauhid, mempelajari tentang ilmu ketuhanan, ilmu tentang mempelajari ketuhanan bahwa Allah itu ada. Nomor 5, qiyamuhu binafsihi, artinya ada dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya. Kalau kita asal mulanya dari Nabi Adam diciptakan dari tanah. Siapakah yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 6, wahdaniyah. Artinya wahdaniyah itu hanya satu atau Maha Esa.
Tidak ada yang lain. Yaitu qul huwallahu ahad. Allah adalah hanya satu. Allahus somad. Allah hanya tempat yang kita tuju. Tidak ada lain. Kita jangan menyekutukan Allah. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai. Allah tidak ada yang menyamai. Apakah seperti teman kita yang ganteng, Pak? Tidak. Tidak ada yang menyamai di alam ini. Yang 8 iroda, artinya maha berkehendak. Ini nanti dijabarkan satu-satu. Yang nomor 9, ilmu, mengetahui baik yang kecil maupun beberapa jumlah yang ada di alam sekitar ini. Ini yang nomor 9. Yang nomor 10, hayah, maha hidup. Allah itu hidup selama-lamanya. Tidak seperti kita. Kita ini hidup, tapi akhirnya nanti akan mati. Nomor berikutnya sama. Sama itu maha mendengar. Allah mendengarnya bukan seperti kita memakai telinga, daun telinga, tidak. Tidak ada yang menyamai. Yang nomor berikutnya tadi berapa? 12. Basor. Allah maha melihat. Melihatnya bukan seperti kita memakai teleng mata atau kelopak mata dan sebagainya. Tidak. Mendengarnya juga demikian. Tidak ada yang menyamai. Yang nomor 13, kalam. Maha berbicara. Berbicaranya Allah bukan seperti kita ini. Tidak ada yang menyamai juga. Kaunuhu qadiron, artinya keberadaannya Allah adalah maha kuasa. Kaunuhu muridan, keberadaannya Allah maha berkehendak. Allah berkuasa menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki, misalkan kalian nggak usah belajar pandai, ya pandai. Tapi pada umumnya orang ingin pandai, mengerti, harus lewat belajar. Al ilmu bita'alum, ilmu dengan cara belajar. Apakah ada yang tidak belajar pandai? Ada. Karena dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada umumnya dengan cara-cara belajar. Kadang-kadang belajar bertahun-tahun, kadang belum bisa maksimal. Nah, kita jangan memandang yang aneh-aneh. Memang ada tanpa belajar pandai dengan sendirinya. Memang itu adalah kehendak Allah, makhluk atau hamba yang dikehendaki Allah demikian. Kaunuhu aliman, keberadaannya Allah mengetahui baik yang secara siri atau rahasia. Di dalam kegelapan Allah mengetahui, padahal indera kita tidak tahu dan tidak mengetahui sama sekali. Kaunuhu hayyan, keberadaan Allah maha hidup. Jangan dikira Allah itu tidak hidup selamanya dan tidak tidur. Tidak seperti kita ini tidur karena kelelahan, membutuhkan kipas, AC dan sebagainya karena cuaca yang panas mencari naungan. Berarti kita ini termasuk hamba atau makhluk yang lemah. Allah tidak begitu. Kaunuhu sami'an, keberadaannya Allah maha mendengar. Mendengar apa saja yang berada di alam ini, karena semuanya ini adalah dalam kekuasaannya Allah semua. Kita adalah membutuhkan Allah. Dan berdoalah, meminta kepadanya agar
kami atau kita semua ini ditunjukkan ke jalan yang benar atau lurus. Allahumma amin. Allahumma amin. Diberi ilmu yang bermanfaat, barokah. Rizki, umur, manfaat, barokah. Mendapatkan ridhonya. Allahumma amin. Kaunuhu mutakaliman. Allah Maha keberadaannya ini berbicara. Pak, bicaranya seperti memakai mulut, lidah dan sebagainya seperti kita tidak. Oleh karena itu makanya sedikit demi sedikit ilmu tauhid yang dasar ini kalian pelajari. Ada berapa tadi sifat wajib bagi Allah? Ada 20. Wujud, qidam, baqa. Bersama. Mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayyan, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Digawe siiran nuru enak, gampang ngapalnya. Nah, kalian biar tahu itu dihafalkan dan diketahui artinya satu persatu. Karena ilmu tauhid ini adalah ilmu yang sangat penting. Kalau kita semua bisa mengerti ilmu tauhid, menguasai ilmu tauhid, hidup nyaman, tentram. Karena ilmu tauhid itu manfaatnya banyak sekali, dah. Jadi diantaranya manfaat meyakini atau mengimani sifat-sifat Allah di atas adalah dapat memperbanyak zikir atau ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dalam keadaan sengsara maupun senang, dan membuat orang yang meyakininya benar-benar takut kepada Allah, baik ketika dia bersama orang banyak atau sendirian, dan juga menjadikannya ikhlas, tulus lillahi ta'ala dalam melakukan ibadah kepada Allah, sehingga dia akan memperoleh kebaikan dunia dan kesenangan akhirat. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya terangkan sifat-sifat bagi Allah tersebut di atas yang ada 20 tadi terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1 sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat maknawiyah. Sekarang artinya gimana, Pak? Ngono. Yang dinamakan sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib yang tergolong kelompok ini adalah sifat wujud, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sifat nafsiyah. Yang dinamakan sifat salbiyah yaitu sifat Allah yang menolak sifat-sifat yang tidak sesuai atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat yang tergolong dalam kelompok ini adalah sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah.
Artinya tadi sudah di atas, qidam dahulu, bakok kekal, mukhalafatul lil hawadisi tidak sama dengan barang yang baru, qiyamu binafsi berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah satu atau esa. Kalau ma'ani yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia serta dapat meyakinkan orang lain lantaran kebenarannya, dapat dibuktikan oleh panca indera, yang termasuk kelompok ini adalah termasuk kudroh, kuasa, iradah, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayah hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berbicara. Ini termasuk kelompok sifat ma'ani. Apa itu? Sifat ma'ani. Ma'nawiyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani atau keaktifan sifat 7 di atas, termasuk kelompok ini adalah kaunuhu qadiron, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakaliman, kaunuhu muridan, kaunuhu hayan, kaunuhu basiron. Rabbi fangfa'na bi barakatihim watinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim watinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ayo, Rabbi fangfa watinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani.